Sudah mulai lagi nih berita hotline yang tidak deadline. Jadi ingatnya mundur gitu. Ada yang dibilang Kayak lagi ngebangun lagi gitu ya Mas. Benar. kalau di matanya ada hama lah, semut lah, Di matanya ada mata semut. banyak lah. Lagi latihan fisioterapi masih diajak ngobrol. Ini dari pihak rumah sakit atau Dari Sasana Fisioterapi namanya. Sasana. Beda lagi dari rumah sakit. Iya. Alhamdulillah ada yang bantu. Mereka mau benar-benar bantu. Pure ngebantu gitu. Itu warna apa? Ini warna. Nah, biru hitam ini masih suka tukar. Juga. Dark blue. No. Warna rambut apa warna rambut? Warna rambut aja warnanya apa? No. Grey. Terakhir grey. Grey. Pas lagi bener. masuk rumah sakit dia Rambut. lagi Ini warna, gitu. maaf, rambutnya bapaknya apa? Kira-kira kelihatan nggak warna apa? Biru gelap tetap. Satu lagi warna yang sering dipakai apa? Ya, itu hitam. Ya. Ya, kondisinya alhamdulillah sehat banget, bagus banget dan perkembangannya sangat pesat banget. Kemudian juga sekarang dia tuh lagi belajar fisioterapinya terus di rumah. Kemudian sama Dila juga terus tiap hari itu belajar berjalan, kemudian belajar kayak presisi gitu ya. Jadi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian juga mengenal warna lagi, bukan mengenal lebih kayak karena penglihatannya buram. Jadi dia tuh warnanya itu ya kelihatannya hampir sama gitu. Jadi makanya antara biru dan hitam karena sama-sama gelap itu suka ketukar. Kemudian merah sama orange itu juga suka ketukar. Tapi so far sih alhamdulillah bagus gitu ya, baik. Berarti fisioterapinya untuk fokus ke mata sama jalan itu ya Mas ya? Iya, jadi fisioterapinya memang lebih fokus untuk berjalannya. Kemudian kalau untuk agak susah atau limbungnya ya karena matanya masih buram aja sih, gitu. Nah, untuk kemungkinan buat sampai pulih sendiri itu berapa lama sih? Kalau dari perkiraannya sih katanya sekitar 4 bulan ya. Tapi terbalik lagi tergantung dari kondisinya Bang Indra. Bisa lebih cepat mudah-mudahan, tapi juga bisa lebih lama gitu. Jadi untuk 4 bulan, selama 4 bulan ke depan ini kita sama saya keluarga dengan manajemen itu udah berkomitmen untuk tidak memberikan pekerjaan dulu ke Mas Indra gitu ya. Karena fokus biar dia cepat pulih gitu. Kemudian untuk bisa menerima undangan dari televisi atau video call atau apa itu setelah 4 bulan ini gitu. Targetnya berarti bulan April atau Mei gitu? Iya, sekitar bulan April atau Mei insya Allah. Nah, untuk pantangan sendiri nih di Mas Indra, ada nggak sih yang nggak boleh dilakukan sama Mas Indra kalau lagi di rumah? Ya, kalau untuk pantangan yang nggak boleh dilakuin sama Mas Indra itu yang penting nggak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu ya. Belum boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, kemudian belum boleh menerima teriakan atau bentakan gitu. Kemudian juga beliau ini belum boleh kayak ya itu tadi ya mungkin megang handphone gitu-gitu tuh belum boleh gitu. Oh, jadi sampai sekarang masih belum dikasih buat megang handphone ya Mas? Sampai sekarang belum. Gitu. Untuk hiburannya kalau di rumah apa? Biasanya sekarang sih alhamdulillah juga dia juga lagi nggak nanyain sih masalah handphone. Jadi lebih kayak dia nonton TV, dengerin musik, kemudian main sama anak-anak. Itu sih hiburannya dia. Dengerin musik tapi yang operatornya si Mbak Dila sendiri. Iya gitu. Ya kita udah tahu kan dia mau musiknya apa ya. Karena kalau ini juga kita tanya mau dengerin lagu apa gitu. Untuk makanan nggak ada Mas? Untuk makanan nggak ada dipantang, cuma memang dibatesin ya, karena kan takutnya kalau yang berminyak atau goreng-gorengan itu takutnya nanti memicu kolesterol atau mungkin darah tingginya gitu ya, karena bapak itu kan juga memang sudah berumur ya kan, sudah nggak muda lagi, jadi ya itu dibatesin lah, gitu. Nah, waktu di rumah sakit itu waktu itu ingatannya sempat agak ini ya Mas, agak lambat gitu ya, agak susah gitu. Nah untuk sekarang ini seperti apa Mas? Iya, jadi untuk ingatannya itu sendiri sebenarnya kalau ingatan yang ke belakang sih alhamdulillah nggak ada yang lupa ya gitu ya. Dia benar-benar masih ingat semua, bahkan kemarin ada saudara tante gitu datang yang udah lama nggak ketemu,
tapi dia mengenali suaranya gitu. Jadi dia langsung nyebut, oh ini Tante Ati, Tante Naning gitu ya. Dia ingat gitu. Berarti kan memang memori yang ke belakang nggak ada yang hilang. Cuma memang memori yang apa namanya short termnya ini nih, yang memori sekarang ini tuh dia suka lupa. Contoh kayak misalnya gelas gitu ya, gelas dia taruh di meja, nanti dia lupa tuh kalau dia udah naruh gelas di situ gitu. Short termnya aja ya. Mm-mm. Belakangnya masih aman. Masih aman. Nah, sekarang ini kan melihat Adila berjuang sendirian gitu ya Mas untuk Mas Indra. Seperti apa sih Mas kita sendiri? Ya, kalau untuk Dila, ya alhamdulillah dia menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik. Dia merawat Mas Indra gitu ya. Dan memang juga kalau ada butuh bantuan apa-apa, kita sih dari keluarga juga selalu siap gitu. Kita selalu juga ada standby ke sana gitu ya, ganti-gantian. Kemudian juga dari manajemen juga ada beberapa yang ikut ngebantu juga gitu ya. Tapi kan tetap mereka ada ruang privasinya. Jadi kita kadang itu standby ya, kalau memang Dila sudah membutuhkan atau apa ya kita akan siap gitu. Nah, Mas itu tadi bilang kan selama 4 bulan nggak dulu buat ngambil job gitu ya, buat ngambil job. Nah, untuk pemasukannya sendiri sementara kan biaya fisioterapi atau biaya rumah sakitnya juga termasuk mahal gitu. Itu seperti apa? Ya, jadi untuk selama 4 bulan ini insya Allah ya Indra juga tetap masih ada pemasukan dari beberapa usahanya atau apa rekan bisnisnya gitu. Kemudian juga Dila juga punya usaha juga, dia ada usaha online gitu ya, ada hijab, kemudian ada baju muslim, ada parfum. Nanti dikepoin jangan lupa di IG-nya Dila ya. Gitu. Ya, insya Allah bisalah untuk membantu Mas Indra sementara. Karena Mbak Dila sendiri masih ada usaha-usaha yang lain. Iya. Nah, buat kontrol ke depan gitu kapan Mas? Ada lagi gitu? Ya, untuk kontrol paling dekat itu nanti tanggal 30 ini beliau akan kontrol ke rumah sakit lagi untuk melihat apa namanya perubahannya seperti apa, kemudian juga dilihat nanti yang mungkin kepalanya atau di dalam kepalanya dan sebagainya macam. Berarti memang selama 4 bulan ini tetap harus kontrol gitu Mas? Biasanya berapa kali sekali? Kalau untuk kontrol setahu aku sih sekitar seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Tapi kalau untuk fisioterapinya 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Oh, itu fisioterapi 3 kali seminggu. Ya. Untuk kalau kontrol ke dokter itu biasanya kapan aja gitu? Belum tahu karena kan baru besok ya. Kontrol pertama tuh baru hari tanggal 30 besok nih. Jadi apa aja yang akan dicek nanti mungkin baru tahu besok. Yang pasti ngeliat perkembangannya sejauh ini apa aja gitu Mas? Iya, pasti itu dilihat perkembangannya kayak mungkin jalannya, kemudian bicaranya gitu. Paling nanti akan ada kita udah nyampein sih ke dokter kalau untuk penglihatannya Babang nih masih burem gitu. Nah, Mas Cita sendiri melihat perjuangannya Mas Indra gitu untuk sembuh dari penyakitnya sekarang seperti apa? Ya luar biasa sekali gitu ya. Dia benar-benar sosok abang, kemudian juga mungkin suami atau ayah dari anak-anaknya yang benar-benar nggak mau menyerah. Kemudian juga dia tidak mau merepotkan orang gitu ya. Dia maunya kelihatan sehat aja, nggak mau bikin orang lain tuh sedih gitu ya. Bahkan beberapa teman-temannya kemarin yang jenguk Mas Indra kayak Fitrop gitu ya, itu malah kalau Fitropnya bilang gitu, kita mau ngibur orang lagi sakit, malah jadi kita yang terhibur gitu, karena memang Bang Indra malah ada gimmick-gimmick kayak gitu. Jadi ya memang semangat dan optimismenya Bang Indra ini yang sangat luar biasa. Itu yang saya benar-benar salut sama Bang Indra. Penghiburnya tetap nggak hilang ya Mas walaupun Iya. dalam kondisi Betul, dalam kondisi sakit kayak gini aja, jiwa untuk mau menghibur orang, bikin orang lain tuh seneng, orang lain tuh ketawa tuh, dia luar biasa gitu. Walaupun kadang-kadang jayus ya. Nah, waktu itu kan sempat sampai nggak sadarkan diri, sempat ada kekhawatiran nggak sih Mas waktu itu? Waktu pertama dapat kabar dia pingsan, itu kita semua masih tenang, masih belum yang panik gitu ya. Karena memang jangan panik amat gitu kan, memang gitu kan. Belum panik lah. Kita berpikir karena mikirnya gini, pingsan insya Allah masuk ke UGD di info seger udah gitu kan. Pas nyampe rumah sakit
Kebetulan saya orang ketiga nih. Yang pertama kan asistennya yang nemenin yang nganter dari tempat sampai ke rumah sakit. Kemudian ada Dila udah datang, baru saya gitu kan. Pas saya datang itu lagi di UGD, kondisinya Babang tuh lagi muntah gitu, lagi muntah tapi sadar gitu kan. Makanya saya ngabarin ke keluarga, oh nggak apa-apa nih dia lagi muntah gitu kan, tapi sadar aman gini-gini. Nggak lama dokter datang terus langsung ngasih hasil ronsen, terus langsung bilang, oh ini nih pendarahan di kepala nih katanya, pecah pembuluh darah, harus operasi. Wow, di situ baru baru deh tuh khawatir dan segala macam, langsung nelponin saudara. Ya udah beda tuh langsung, karena langsung operasi kan. Dan itu pecah pembuluh darah di kepala kan kita tahu kan itu bukan penyakit yang sepele gitu, itu penyakit yang amat-amat serius gitu. Dan alhamdulillahnya sebuah mukjizat banget gitu ya, Bang Indra bisa keluar dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit ke rumah dengan kondisi yang alhamdulillah istilahnya 80% masih seperti Bang Indra. Oke. Untuk Bang Indra semoga cepat sembuh. Harapannya adalah nanti setelah sembuh ya jangan terlalu kecapean. Pekerjaan benar-benar dikomunikasikan dengan manajemen gitu ya, dengan istri juga, dengan keluarga. Jadi jangan semua-muanya langsung diambil, jangan gampang iya aja sama orang. Mengenai pekerjaan itu harus dipilih-pilih. Jaga kesehatan paling penting karena uang bisa dicari tapi kalau kesehatan harus dijaga. Audio Jungle.